Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Lorencia Fernanda Diansima. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi pertama hingga materi terakhir pertengahan semester untuk pengantar sosiologi. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku Serjono Soekanto dari bab 3 hingga bab 6. Yang pertama, bab 3 yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau golongan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Yang berikut pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga satu kesadaran untuk saling menolong. Yang berikut tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran. Seorang sosiolog Jerman, Gregor Simmel, mengambil ukuran besar, kecilnya jumlah anggota kelompok, sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Yang berikut kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Kelompok-kelompok sosial termaksud biasanya adalah atas dasar perbedaan pekerjaan atau dukungan. Yang berikut in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan satu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompok merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang berikut kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara satu dengan lainnya, kerjasama yang erat. Yang berikut bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral dan hukum, adat istiadat dan lain-lain, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang berikut unsur-unsur kebudayaan. Tujuan unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi dan transportasi dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi. Yang berikut fungsi-fungsi budaya bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Yang berikut sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, terlebih ada dahulu mendahului yang lain. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang berikut kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia,
Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadiannya merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Sedangkan pengertian kebudayaan menunjuk pada pola perilaku-perilaku yang khas dari masyarakat. Yang berikut gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karya terjadi hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Yang berikut bab 5, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Yang berikut proses pertumbuhan lembaga masyarakat. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Ada 4 pengertian norma, di mana dasar itu sama, yaitu memberikan pedoman bagi seorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, cara menunjukkan suatu bentuk perubahan. Yang ketiga, tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat. Integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderita bila dilanggar. Yang berikut, sistem pengadilan sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama, mempertebal anggota keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Yang berikut ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Yang berikut tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut perkembangannya. Yang kedua, dari sudut sistem-sistem nilai yang diterima masyarakat. Yang berikut dari sudut penerimaan masyarakat. Yang berikut dari sudut fungsinya. Yang berikut cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam yang pertama, analisis historis. Yang kedua, analisis komparatif. Yang ketiga, analisis hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Yang berikut, conformity dan definition. Masalah conformity dan definition berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, definition adalah penyimpangan terhadap kaidah
dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang berikut bab 6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan pada zaman kuno, filsuf Aristoteles Yunani mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Yang berikut terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar satu tujuan bersama. Yang pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. Distribusi hak-hak yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, kesehatan, lalu kejahatan. Yang keempat, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang kelima, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang berikut, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik gerak pindahnya ke atas ataupun ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk mencoba anggota satu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran.